zaman dulu itu paling enggak SMP ya kali ya. Ya, Sekarang SD. Kelas 5, Makin kelas lama 6 gitu. makin kelas 5, kadang kelas 4, ada yang kelas 3. Dan karena ketidakpahaman tentang hal itu, orang tua ini kadang bingung. Jadinya mereka pikir kalau sudah menstruasi artinya 96 FM Merkuri, sahabat, dan seperti biasa sudah pukul 11, waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir menemani Anda di hari Rabu ini, sahabat. 14 Desember 2022, selama kurang lebih 1 jam perjalanan Rumah Sehat ini akan menemani Anda. Dan setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan kepada sahabat-sahabat Merkuri, seluruh masyarakat. Karena kalau bicara tentang kesehatan ini hal yang dekat sekali dengan kita, sahabat. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi. Jadi terima kasih untuk Ikatan Dokter Indonesia, ini sudah bekerja sama dengan 96 FM Merkuri, sudah hampir 3 tahun perjalanan Rumah Sehat Surabaya, sahabat. Dan Anda juga bisa stay tune mendengarkan perjalanan Rumah Sehat Surabaya melalui aplikasi On Air yang sudah bisa Anda download, baik itu di Play Store maupun juga di App Store, dan di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Jangan khawatir juga untuk Anda yang tertinggal, karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini bisa Anda saksikan kembali, sahabat, di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96. Dan spesial di hari Rabu ini, karena temanya nyerempet dengan peringatan Hari Ibu, sudah hadir ibu yang sudah lama kita sudah lama tidak mendarat ya. Iya, sedang mengudara. Iya, baik. Ada Ellen Pratiwi, sahabat. Iya, baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali untuk semua sahabat Merkuri. Dan tidak terasa kita sudah di ujung tahun 2022. Cepet banget ya. Ya ampun, padahal kayak baru lewat gitu ya. Sekarang udah di penghujung dan Ya. ada dokter yang penutup ini yang kita geret ke sini sekarang. Jadi sebenarnya dokter yang lebih tenar dari kita. Betul. Gitu kan ya. Dan mungkin sudah terbiasa dengan harusnya nggak usah presenter nih. Jadi kita terima kasih sekali kemarin tim dari ID Surabaya menyebutkan nama beliau dan saya melonjak kegirangan gitu. Selama hampir 3 tahun ini tidak muncul gitu beliau, dan alhamdulillah rezeki bagi sahabat Merkuri karena hari ini ada Dr. Amir Fahad SPUG yang akan membahas ya terkait dengan tema-tema kewanitaan kandungan ya. Karena juga terkait dengan peringatan Hari Ibu, karena kita khawatir nanti pas mendekati Hari Ibu kita udah libur ya. Hari Ibunya sudah peringatan yang lain-lain lebih banyak. Betul, jadi tertumpuklah hal yang penting ini. Nah, monggo ini yang concern dengan para ibu, dengan para wanita, silakan Anda nanti bisa bergabung, bisa ngobrol-ngobrol, di mana Dr. Amir Fahad SPOG akan membahas tentang kesadaran memeriksa kesehatan atau juga awareness kesehatan bagi ibu atau juga calon ibu gitu ya. Dan ini kita ulang-ulang terus karena kadang-kadang mungkin ada update yang terbaru atau ada yang masih tahu tapi nggak mau gitu. Masih ada yang ngeyel gitu ya. Kalau dokternya nggak ngeyel pasti. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya nunggu dari tadi, kenapa nggak diajak ngomong? Karena nanti dokter ngomong sendiri kita diam. Karena yang ahlinya Jadi tentang kita cuma 10 menit di awal. Iya. Setelah itu 20 sampai kita persilakan. Kita duduk manis. Tadi ibu-ibu berdua ini ngobrol. Saya aja ngobrol dari tadi nih. Gak ada loh dokter yang kayak gini. Oke, Dok, gini Dok. Jadi Assalamualaikum dulu saya nih. Oh iya, mau silakan Dok. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dengan Dr. Amir Fahad. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja. Iya, betul Dok. Kita akan bercerita bersama, belajar bersama tentang apa sih yang kita perlunya tentang kesehatan dan awareness. Kenapa sih harus awareness sih sebenarnya? Itu nanti kita akan ngobrol bersama. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini sudah aware terhadap kesehatannya. Baik kesehatan jiwa, raga, dan juga kesehatan reproduksi. Nah, itu dia tuh ya. Ini kalau member-member kesehatan reproduksi cocok ngomongnya sama mak-mak. Iya. Karena kan deket banget gitu ya Dok. Ini hal yang biasa. Iya sih, kalau kemarin kita tenggelam di tema-tema COVID nih Dok. Jadi kita sekarang sudah lelah lah. Iya, udah mudah-mudahan udah lebih baik ya Dok. Dok, ini akhir-akhir ini perempuan-perempuan pada periksa apa sih Dok? Kalau yang pasien-pasiennya dokter nih pengen tahu nih beberapa ada update apa ini yang banyak dikeluhkan gitu kan, pandemi udah lewat nih gitu. Kehamilan meningkat. Wah, alhamdulillah. Nggak usah selesai pandemi, selama pandemi kehamilan meningkat meningkat ya. Di rumah semua. Jadilah itu alhamdulillah. Bukan honeymoon, honey year. Betul. Nah, kalau kita mau ngomong soal kesehatan perempuan ya,
kita harus tahu dulu sebenarnya kesehatan perempuan itu apa sih? Kesehatan perempuan yaitu sebuah istilah yang kita pakai untuk tidak hanya seorang perempuan itu bebas dari sakit, ya, tetapi mereka juga harus bebas dari kesakitan mental, bebas dari kesakitan sosial. Artinya kita harus komprehensif dan juga total untuk sebuah kesehatan perempuan. Artinya seorang perempuan dikatakan sehat itu bukan hanya dia bebas dari penyakit A, B, C, tetapi dia juga mentalnya juga harus sehat. Dan juga sosialnya juga harus sehat, dan juga sistem reproduksinya juga harus sehat. Nah, kalau satu di antara dari tadi itu ada yang hilang, arti kurang lengkap lah ada sehatnya masalah perempuan. gitu ya. Coba bayangin, misalkan Mbak Ellen nih, dia udah bisa keliling kemana-mana nih ya. Sekali waktu dia nggak bisa melakukan kegiatannya itu. Apa yang ada? Mentalnya pasti akan turun. Dia pasti akan ngerasa nggak pede lagi dengan dirinya. Dia akan merasa ada yang kurang. Nah, kesehatan ini yang harus kita garis bawahi lagi untuk semua perempuan, bahwa kesehatan perempuan itu bukan hanya bebas dari kesakitan fisik, mental juga penting, kesehatan reproduksi juga penting. Kesehatan reproduksi kadang orang ini nggak paham dan juga nggak sadar bahwa ini adalah sebuah sebuah problem yang lagi rame naik, bahwa kesehatan reproduksi itu harus dijaga, harus penyakit-penyakitnya harus bisa dicegah. Kenapa? Aset bos. Perempuan reproduksinya di sono. Gimana nanti dia mau mencetak generasi baru kalau memang sistem reproduksinya terganggu. Ini mungkin yang kita harus angkat lagi. Nah, itu kan sejak usia berapa sih, Dok, kesehatan reproduksi itu udah mulai diperhatikan aware dan gitu ya. Karena kan kadang-kadang orang tua ke anak ngomong gitu-gitu itu kan ada tabu. Betul. Nah, semakin kesini angka ketabuan itu insya Allah akan turun. Kenapa? Karena orang tua yang dulunya dia sudah mengenyam pendidikan, dia sudah jadi ibu. Sekarang dia akan menerapkan apa yang dia telah peroleh saat yang lalu ke anak-anaknya mereka. Artinya mereka sudah mulai membiasakan untuk membicarakan itu kepada anak-anaknya. Jadinya ada pendidikan orang-orang yang mulai melakukan pendidikan seksual dalam tanda kutip ke anaknya sejak anak itu mulai dari SD. Apalagi kalau perempuan nih anaknya nih sudah mulai menstruasi, terus anak cowoknya sudah mulai mimpi basah. Kalau dulu orang mimpi basah udah diem-dieman, bapaknya marahin, emaknya marahin. Kalau sekarang justru malah diajak ngobrol. Jadi kalau boleh tarik lagi, insya Allah sekarang anak SD udah mulai bisa diajak ngobrol tentang awareness kesehatannya atau kesehatan reproduksinya dia. Satu nih, pada anak perempuan pasti akan tanya, ibu kenapa sih aku kok berdarah ini? Apa ini? Kalau emaknya nggak siap, pasti bingung ngejelasinnya apa. Terus anak lakinya pasti akan tanya ini, ya kenapa tadi malam kok basah ya? Apa ini? Nah, kalau bapaknya nggak siap dulu juga pasti akan bingung. Jadi insya Allah kalau orang tua sekarang sudah bisa mulai mempersiapkan ngomong ke anaknya mulai dari anak kecil, SD itu sudah mulai bisa. Tetapi dengan tahapan yang superficial tentunya. Dan emaknya harus dibekali ya. Bapaknya juga harus dibekali nih informasinya itu. Oke, jadi sejak anak-anak sudah minimal harus dibiasakan sesuai tingkat umurnya ya, Dok ya. Kalau SD ya nggak usah terlalu dalam-dalam gitu ya. Kalau sudah mulai belajar biologi tuh SMP itu baru mulai ini seperti ini, ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Tapi gitu minimal soal maaf untuk yang perempuan kan haid tadi mesti dikontrol kan sama ibu-ibunya, nyeri nggak gitu, berapa hari kan gitu ya, Dok ya. Itu juga dari orang tua kan kadang-kadang ya. Betul. Anak yang pertama kali menstruasi atau menarke zaman dulu itu paling enggak SMP ya kali ya. Sekarang SD. Kelas 5, kelas 6 gitu. Makin kelas 5, kadang kelas 4, ada yang kelas 3. Dan karena ketidakpahaman tentang hal itu orang tua ini kadang bingung. Jadinya mereka pikir kalau sudah menstruasi artinya menstruasinya pasti lancar deh, namanya mens juga 3 bulan, sebulan paling 7 hari. Tapi nggak seperti itu. Menstruasi di awal pada anak karena sistem hormonal mereka masih belum steady, belum stabil.
seringkali dalam 2 tahun pertama ini menstruasinya kacau masihan. Ada yang kadang datang masihan, ada yang sebulan 2 kali, ada yang cuma flek-flek segala Itu macam. mamanya bisa curiga Iya, tuh. iya, Kenapa iya, kok nggak- Betul. Nah, apalagi dengan pegang gadget mulu kan, anak-anak emaknya pasti bingung nih, oh jangan-jangan kayak gitu. Enggak Bu. Jadi selama 2 tahun pertama setelah menstruasi itu periode yang masih ada window period untuk siklus mensnya masih agak kocar-kacir nih, dan itu masih fine, masih wajar. Memang lebih baik periksakan ke dokter, dilihat ada sesuatu atau enggak. Ke dokter kandungan manapun yang terdekat periksain deh. Kalau memang evaluasinya dalam kondisi aman, uterusnya aman, insya Allah problemnya masalah hormonal di awal. Jadi nggak usah khawatir. Nah kecuali kalau emang sudah ini sudah sempat baik nih dalam 3 tahun pertama menstruasinya udah aman, tapi di tahun keempat tiba-tiba agak kocar-kacir nih menstruasinya sebulan 2 kali atau flek-flek mulu selama sebulan. Nah ini harus cari tahu, jangan-jangan memang ada hormonal lagi yang bermasalah pada si perempuan ini. Jadi komunikasinya mesti bagus ya antara anak, kalaupun Orang anaknya tua. belum sadar, orang tuanya nih yang nanyain gitu, lancar nggak, gitu, ada Betul. nyeri nggak, terus berapa Iya. harinya, jumlahnya gitu. Nah terus kadang-kadang kan orang tua tuh malu kalau bawa anak ke dokter, Dokter kandungan dikiranya hamil. nah. Aduh, nanti tetangga lihat dari mana? Orang Dari yang dokter di, kandungan. di Aduh. pasiennya juga nanti ini anak kecil ngapain? Ya, Mudah-mudahan udah nggak ya. mudah-mudahan sudah enggak. Ada juga di pasien yang sudah mulai datang ke tempat saya dengan anak umur 14, umur 15, ada yang 17 tentang masalah menstruasi. Paling kecil waktu itu umur 11-12 kalau nggak salah. Nah dia bawa dengan problemnya seperti ini. Problemnya menstruasinya masih agak sedikit berantakan. Jadi kalau saya nilai orang-orang sudah mulai paham kan. Syukurlah. Alhamdulillah ini. Nah tetapi tetap tugas kita nih sebagai dokter, sebagai teman-teman dari media juga mempromosikan bahwa kesehatan reproduksi ini masih tetap harus digaungkan Iya. terus. Kenapa? Ya Allah menciptakan perempuan sebagai bermulanya sebuah kehidupan nih. Jangan sampai kehidupan awal ini bermasalah untuk pertama keluarnya atau modal dasarnya udah kurang bagus. Ya. Maka nanti tercetaklah generasi yang kurang bagus juga nih. Nah, kita nggak pernah tahu anak-anak kita nanti mau jadi apa, presiden kayak menteri kayak segala macam. Kita harus persiapkan. Persiapannya ini bukan hanya saat sudah hamil, Mbak Ellen. Bukan hanya kalau perempuan itu sudah hamil, aku baru mau ke dokter untuk minum memberikan vitamin, vitamin baru. segala macam. Enggak. Awareness yang mau kita majukan ke semua orang ini adalah untuk mempersiapkan sebuah generasi itu dimulai dari sebelum kehamilan sebenarnya. Nah itu apa namanya hal yang paling penting ya, tema Betul. kita hari ini. Kalau di luar negeri sudah ada namanya premarital counseling kan, yang sudah jalan. Artinya sebelum menikah mereka sudah konsul ke dokter, konsul ke psikolog untuk mempersiapkan kesehatan mereka, ke psikolog untuk mempersiapkan psikis mereka. Tadi mental sosial Nah, jangan sampai mereka merasa oh aku pokoknya kawin deh, tapi ternyata mentally masih belum siap nih. Akhirnya setelah menikah nggak siap dengan kondisi rumah tangga, lalu hamil nggak siap dengan kondisi hamil dan akhirnya punya anak, akhirnya dia merasa kebebasannya terganggu, Iya. akhirnya stres, depresi, hancurlah generasi berikutnya. Anaknya nggak kejaga. Iya. Nah, dengan konseling pranikah ini mulai digalakkan di Indonesia. Nah, oleh siapapun, oleh dokter kandungan, oleh psikolog, dan oleh dokter apalagi gizi juga sudah mulai kolaborasi. Kenapa? Kalau nggak kolaborasi nggak jalan, karena nggak bisa juga periksa ke dokter kandungan aja tanpa mempersiapkan mentalnya, tanpa mempersiapkan gizinya. Nah, lalu seperti apa konseling pranikah yang harus kita ikuti? Paling enggak satu, memang karena belum ada lembaga yang memfasilitasi menjadi satu ya. Kita paling enggak karena awareness ini si pasien akan mendatangi satu persatu secara terpisah. Nggak ada tempat yang jadi satu konseling pranikah, toko buka pelang. Iya. Itu kan enak sebenarnya kan. Betul, Serba satu ada. tempat all in one gitu ya. Nah, enak sebenarnya kalau kayak gitu. Tapi karena belum ada, jadinya ya sudah dari pasien yang akan mendatangi satu persatu ke dokter kandungan boleh. Iya. Kita mau cek dok, kita mau menikah akhir tahun ini misalkan. Jadi nggak ngedadak juga ya dok, besok nikah baru sekarang periksa. Kenapa harus agak jauh? Karena semua orang udah tahu tentang hal ini. Karena penggunaan asam folat
Penggunaan asam folat kalau orang zaman dulu adalah setelah waktu hamil mereka pakai asam folat di. Betul. Ternyata penelitian bilang nih untuk mendapatkan hasil yang maksimal penggunaan asam folat itu dimulai minimal 2 bulan sebelum kehamilan. Minimal 3 bulan lebih cakep. Artinya konseling pranikah itu kita meng-highlight itu ke seorang perempuan ini bahwa untuk mempersiapkan kehamilanmu nanti sekarang udah mulai dikonsumsi nih. Kita lihat nih HB-nya berapa sekarang. Jangan sampai berangkat menikah nanti dengan HB rendah. Kenapa? Karena HB naikinnya kan agak lama. Iya. Kita butuh waktu. Dan kalau memang HB-nya rendah dan nantinya hamil, nggak cakep juga nanti kehamilannya. Kita cek dulu darahnya gimana, HB-nya, terus adakah penyakit-penyakit yang lain, hepatitis, HIV, sifilis, terus cek tokso. Nah, itu layak untuk dilakukan. Nah, idealnya memang akan dilakukan, tetapi karena berkaitan dengan sisi cost lagi, akhirnya ini menjadi optional. Optional terhadap orang-orang yang aware. Nah, ini harusnya oleh health insurance kita nih ya, idealnya nih. Tetapi karena masih belum, ya sudahlah kita serahkan ke pemangku kebijakan. Masing-masing. Jadi yang harus aware adalah dari kitanya sendiri. Kita sudah harus mulai tahu kapan kita harus memeriksakan diri. Periksa darah, tokso, segala macam. Kalau kita ketemu sesuatu, kita harus perbaiki dulu. Nah, setelah itu ketemu aman, konsumsi asam folat minimal 2 bulan sebelum hamil atau 2 bulan sebelum nikah, lebih cakep 3 bulan. Konseling lagi nih ke psikolog, kita mempersiapkan mental. Nanti kalau kawin bukan yang manis-manis loh yang keluar. Tahu sih Ya Dok. kan? Kalau dulu bayangannya kan kayak gitu, Ternyata orang ada kecut, ada asem. Nano-nano ya. kalau orang bilang manisnya menikah paling cuman 10%. Sisanya itu akan terjadi Ikhtiar. lonjakan. Nah, itu mungkin yang Iya harus disadari di awal. anak-anak muda belum paham. Yang ada mereka cuman aduh asik nih pokoknya kawin. Senangnya saja yang dipikirkan. Itu yang nanti akan dilontarkan dan di-highlight oleh si psikolog tadi. Iya. Menikah itu seperti apa? Nanti ada konflik sama suami, konflik sama mertua, sama ipar. Kejadian kan repot. Uang belanja. Betul. Problem-problem itu yang mereka harus tahu sehingga mereka sudah siap. Oke, berarti nanti yang akan aku hadapi seperti ini ya. Ternyata nggak gampang. Aku sudah siap kan? Kalau aku sudah siap, oke, bismillah, yuk berangkat. Kayak gitu. Dengan adanya mental yang sehat, dengan adanya kesehatan fisik yang bagus, dan status sosial si perempuan ini baik di kalangan masyarakat, insya Allah akan menghadirkan generasi yang jauh lebih baik. Keren banget nih ya. Kalau misalnya tertata dengan indah kayak gitu Dok ya. Mudah-mudahan makin banyak yang bisa mengikuti karena ini salah satu ini arahan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa aja gitu. Jadi tinggal kita mau atau tidak gitu. Betul. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara mentali semuanya harus dipikirkan. Kadang-kadang orang tua juga bisa sih ditanyain gitu, tapi kadang-kadang orang tua kan punya pengalamannya sendiri-sendiri. Takutnya belum tentu cocok sih. Pengalaman orang tua yang mungkin zaman dulu Situasi dan kondisi berbeda. gitu. Kadang-kadang udah orang tua aja yang menasihati mungkin boleh tetap itu diterima, tapi kalau sisi psikolog lebih netral ya, maksudnya pihak luar Ini yang problemnya kalau orang tua kayak gitu. Gimana? Artinya mereka memberikan sesuatu berdasarkan pengalaman, Iya, kan? iya. Dan tanpa menyesuaikan diri orang tua ini terhadap zaman yang sekarang. Artinya, dulu kayak gini loh, Iya, kamu iya, jangan iya. gini, kamu jangan gini. Iya. Gak bisa dipukul rata seperti itu. Sekarang udah zamannya udah bergeser. Artinya kita akan menuju masuk ke anak kita nggak bisa dengan cara seperti dulu. Kita harus jadi teman, kita jadi sahabat mereka, biar mereka lebih terbuka, biar mereka lebih ngobrol sama kita. Kalau sistemnya masih doktrin dan kayak zaman dulu yang harus ini, banyak nggak ceritanya. Iya sih, malah tertutup dan malah nanti taunya malah Betul. mencari Kalau udah ketutup, pertolongan. nggak nyaman dengan bapak ibunya, yang ada apa? Mereka akan cari orang lain. Nah itu jauh lebih bahaya kan. Kalau ketemunya sahabat yang bagus, oke. Kalau ketemu orang yang nggak bener, ya repot juga kita nanti. Nah ini juga untuk orang tua dari sahabat Merkuri juga, misalnya nih mau mantu nih,
ya mesti siap berubah juga ya. Jadi kan kita demi generasi yang akan datang nih gitu. Jadi Nggak harus usah memaksakan merasa kehendak kayak ya. tersinggung atau merasa dilecehkan oleh anak. Memang beda zaman ya, gitu semuanya. Jadi mungkin ini jadi nasihat yang bagus, atau pesan-pesan yang bagus untuk para orang tua supaya bisa mempersiapkan. Yang penting itu kita selamatkan generasi ke depannya gitu. Masa lalu orang tua sudahlah. Gitu. Iya. Menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau dulu kan tidak ada video call ya zaman dulu. Sekarang sudah musimnya. Jadi menyesuaikan perkembangan zaman. Begitupun dengan generasi yang akan datang ini yang harus dipersiapkan dari zaman sekarang, bukan zaman dulu gitu ya. Jadi nggak usah dilarang-larang kalau anaknya 3 bulan sebelum menikah, kok udah ke dokter kandungan ngapain aja gitu, kayak ini nggak apa-apa sehat kok. Ya. Yang nggak boleh dilarang adalah kunjungan anak untuk mencari kesehatan ya. Ya, itu betul. Yang harus dilarang justru adalah kepergian anak perempuan bersama pacarnya. Itu. Ya. Iya kan? Iya. Itu no besar. Karena kalau mau bicara pengalaman ya, ada pasien yang nggak saya sebutin namanya kemarin sempat datang membawa malam-malam nih, dia datang sudah saat mau tutup, saya dokter saya mau periksa masih bisa. Oh ayo Bu masih bisa ini. Oh tapi pasiennya Banyak. masih di Perak, masih jauh. Oh, kenapa nggak dibawa Bu? Anak saya Dok. Ya sudah besok aja lah Bu. Itu kan masih jauh, ini sudah malam. Mau tutup. Saya cerita dulu ya Dok, cerita dulu. Kenapa? Jadi ini anak saya telat haid, terus dia perutnya agak membesar, tapi dia merasa tidak melakukan hubungan. Gitu. Dokter nanti periksa, nanti nggak usah ngomong ke anak saya. Oke begitu. Jadi ceritanya ke saya aja sama suami. Skenario nih kayak mau main sinetron. Ibunya kayaknya. Terus, nah ternyata besoknya dia datang nih. oh jadinya besok Besoknya akhirnya dia gitu datang. nggak? Oke. Terus abis gitu sekali lagi ibunya bilang, Dok periksa dulu. Dokter diem. Setelah itu nanti anak saya suruh keluar. Nanti saya sama suami ngobrol dulu kita. Ibu nanti kan kelihatan di layar. Iya, ada apa Ada gitu. yang kalau ada janinnya kan Ada buletan gitu. Gak bakal ngerti Dok, gak bakal ngerti Dok. Oh, oke. Ini Akhirnya. seru juga, gitu. Ya udahlah. Gak apa-apa, Saya ya, periksa ternyata wow sudah ada yang gerak-gerak berenang-berenang. Janinnya udah kisaran 20-21 minggu. Besar kan, sudah 5 bulan lewat. Iya. Nah, si anak keluar, saya Orang ngobrol tua bertiga. Gimana ceritanya? Jadi kita kalau weekend pulang ke desa. Kami punya rumah di desa. Nah, kalau Anak tinggal weekend di kota? enggak, mereka semua tinggal di Surabaya. Oke. Terus kalau weekend mereka pulang untuk ke Sambang ke rumah segala macam. Nah, saat di sana kami ini suka pergi. Artinya si bapak pergi sama temennya, si ibu ini pergi sama temennya. Terus ini sudah punya tunangan kok Dok, kayak gitu. Tuh, terus perginya kapan? Oh jadi ceritanya waktu itu pas kami tinggal di rumah, kami pergi sendiri, ya anaknya sendiri, enggak sama pacarnya. Loh, kok berdua ini pergi tapi meninggalkan anak bersama pacar di rumah? Di rumah. Jadi ya saya pikir kan nggak ngapa-ngapain Dok. itu kayak Zaman apa Iya Ibu? kan? Ditinggalkan si anak ya kayak seperti diserahkan aja kan. Ya, Hore. Ternyata setelah ditanya si anak benar melakukan Di rumah hubungan sendiri. itu di rumah sendiri. Ya Allah. Dan itu kejadian tidak hanya satu kali. Artinya sampai dia hamil ini. Nah, yang saya tangkap ini adalah neglect dari si orang tua terhadap si anak perempuan. Saya bukan menyalahkan anak perempuan, bukan menyalahkan anak laki-lakinya, tetapi kita harus mundur ke belakang untuk melihat diri kita sebagai orang tua bagaimana. Kenapa kok kita tidak melarang si anak pergi berdua sama si pacarnya? Kenapa kita membiarkan anak di dalam rumah sendiri bersama pacarnya berdua? Kenapa nggak kita ajak aja si anak untuk pergi bareng kita? Kenapa? Itu anak titipan Allah loh. Jangan cuma dititipin terus ya sudah lah biarkan dia berkembang dengan sendirinya. Nggak bisa gitu. Kita yang dimintain pertanggungjawaban nanti. Si orang tua laki-laki pun juga sama. Memang agak sedikit tidak terkontrol kalau laki-laki udah bludus kemana-mana ya. Tapi paling enggak kontrol orang tua juga penting nanti kan. Ya. Ini dulu mungkin kami sebagai
dulu zaman belum menikah pasti dilarang-larang sama orang tua kan pasti mangkel. Iya, nggak Wah, boleh pulang sebel. malam lah, nggak boleh. Ada jam malam, ada gini, ada itu, nggak boleh kemana. Ternyata kalau sekarang sudah jadi orang tua kan ngerasa nih. Ada benernya ya. Gitu, Deg-degan maksudnya juga orang ya. Merasakan juga akhirnya ya. itu yang kita Feel itu ya. feel itu nanti harus dirasakan sama orang tua bahwa membiarkan seorang anak itu bukan sebuah apa ya, rasa kasihan anaknya nggak boleh ini nggak boleh itu, enggak. Itu berkata soal tanggung jawab orang tua sebagai orang tua dan sebagai makhluk yang dititipin, makhluk Allah nanti itu. Nah, hal ini berkaitan juga dengan informasi yang didapat oleh si anak kan. Mungkin si anak di dalam rumahnya belum mendapatkan pendidikan seks. Iya. Mungkin dia belum dibekali oleh pengetahuan bahwa nanti kalau kamu berduaan sama pacarmu, kalau dijawil-jawil akan terjadi hal-hal yang Dijawil ya. kalau nggak dijawil ya itu, sehingga persuasif dari si laki-laki jauh lebih kuat. Akhirnya terjadilah itu, si anak merasa aku nggak tahu ini kenapa, aku nggak tahu ini kenapa. Bahwa harus ada edukasi juga, anak laki-laki melakukan juga ya. hubungan itu ada konsekuensi setelahnya. Tidak hanya yang senang-senang saja, tapi konsekuensi setelah itu terjadi itu apa? Itu yang memang belum banyak diberikan edukasi seperti itu ya, sahabat. Nah, perbincangan tentunya akan semakin menarik berkaitan dengan tema kita, sahabat, kesadaran memeriksa kesehatan bagi ibu dan calon ibu. Kita mulainya adalah mens terlebih dahulu hingga nanti kehamilan itu apa yang harus dipersiapkan. Persiapan pernikahan juga ya. Nah, tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya, dan Anda bisa bergabung di line telepon di 562 0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 0817300996 ya. 96 FM Merkuri, sahabat, kembali di perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan narasumber Dr. Amir Fahad SPOG yang membahas tema berkaitan dengan kesadaran memeriksa kesehatan bagi ibu atau calon ibu dalam rangka peringatan Hari Ibu 2022 ini, sahabat ya. Dan ini sudah ada yang masuk, Dok, dari Salsabila. Dok, saya hamil 2 bulan, mau jalan 3 bulan, tapi belum mengalami morning sickness sama sekali. Aman nggak sih, Dok, kehamilan saya ini? Wajib nggak sih, Dok, morning sickness? Morning sickness itu lebih kan enak. lucu ya. Saya juga heran loh, kenapa sih orang perempuan ini kok selalu berharap datang morning sickness-nya? Kan enak kok, justru terbebas dari mual. Mungkin ini kehamilan pertama, jadi dia bertanya-tanya. Itu kalau Nah, mual tuh nggak jangkep gitu maksudnya. ya. nggak apa-apa selama kehamilannya saat dievaluasi, saat kontrol ya, dievaluasi oleh dokter dalam kondisi baik. Terus saat pemeriksaan ultrasound ketemu kantong kehamilan yang bagus, utuh, tidak ada tanda-tanda perdarahan, insya Allah nggak apa-apa. Mau morning sickness mau nggak apa-apa. Tapi lucunya loh ya, morning sickness itu seringkali kejadiannya adalah malam. Pasti Aneh kan? gitu. Kalau zaman dulu kan morning sickness pagi. Iya. Belakangan saya selalu dapat pasiennya tuh mualnya sore malam. Kenapa tuh, Dok? Nggak tahu, afternoon sickness mungkin sekarang ganti nama. Afternoon sickness. Ya. Udah ganti nama. Bukan morning sickness. Ya, perkembangan zaman ya. Sempat morning sickness, dia sibuk Iya, soalnya. Begitu malam betul. dia santai baru kerasa, iya kayaknya pusing. Jadi itu makanya aku heran. Sama istri saya dulu juga gitu, waktu hamil pagi aman-aman, menjelang sore agak gitu. Cuma sesekali aja muntah, Ya. tapi makanan masih bisa masuk. Terus hamil yang kedua atau yang ketiga yang tanpa morning sickness, ya alhamdulillah Baik-baik semua aja dalam ya. kondisi baik. Ya. Nah, jadi buat Bu siapa tadi? Salsabila. Buat Bukan Salsabila. patokan ya, Dok ya? Bukan morning patokan, nggak apa-apa. Yang penting saat kehamilan awal aware aja bahwa hamil nih. Jangan nunggu 4 bulan baru periksa loh ya. Justru nanti di trimester pertama saat telat haid itu kontrolkan ke dokter kandungan untuk melihat apa sih. Yang pertama ini kalau di trimester awal ini kita mau dating untuk menentukan usianya dia. Kenapa penting? Karena jangan sampai hitungan kita salah sehingga salah prediksi HPL-nya, sehingga salah prediksi berat badannya. Nah, yang pertama untuk diperiksakan adalah kehamilannya ini ada atau enggak. Dua, kehamilannya ini di luar atau di dalam kandungan. Nah, lokasi bayinya betul. di mana itu. Saat kehamilan sudah di dalam kandungan, janinnya ini muncul atau enggak. Kalau ternyata belum muncul, memang usianya masih kecil, belum kelihatan ya. Mau dilihat dari transvaginal boleh, abdomen dievaluasi lagi 2 minggu boleh. Setelah janinnya muncul, detak jantung ada, evaluasinya dia
2 minggu sampai nanti suatu waktu kita akan loncat 1 bulan. Nah, dalam kondisi sekitar yang cakep untuk dibuat dating itu sekitar 11-12 minggu. Saat kita sudah ketemu janin dengan ukuran 11-12 minggu usia kehamilan, ini adalah dating yang pas untuk kita tentukan HPL. Dan HPL itu bertanda usianya adalah 40 week, 40 weeks of pregnancy. Artinya bukan waktu Anda lahiran itu tanggal itu, enggak. Cuman perkiraan 40 minggunya dia, si janin itu adalah tanggal sekian. Kalau persalinannya bisa maju, bisa ada juga yang mundur selama kondisinya aman, nggak masalah. Dan HPL itu harusnya tidak akan pernah berubah. Nah, aku kasih yang simpel ya. Kalau misalkan sama kayak usia kita, janinnya saat sudah diukur usianya 12 minggu nih. Kira-kira 4 minggu kontrol ke depan usianya berapa? 12 minggu tambah 4 minggu dong. 16. Oke. Artinya si janin usia 16 minggu. Ketemu 4 minggu lagi. 20 minggu. Nah, 20 minggu kan usianya dia. Usia nggak akan pernah bisa mundur. Gitu Ya kan? Iya. Yang berubah itu adalah ukuran dari si janin. Kalau misalkan si janinnya tiba-tiba emaknya doyan makan nih. Jadi bayinya si gendut. Dia usianya masih 30 minggu harusnya. Tetapi karena bayinya gendut, nampak seperti bayi 33 minggu. Artinya kan dia gendut nih. Iya. Kalau kita semua berpatokan sama ukuran, Iya. yang ada datingnya akan berubah. Iya kan? USG hanya bisa membaca ukuran. Dia tidak bisa membaca usia. Yang menentukan usia kehamilan dari kita. Dari dokter yang menghitung. Kita akan menyesuaikan dengan penampakan si janin saat pemeriksaan itu, cocok atau enggak. Kalau ternyata enggak cocok, kegedean nih. Kalau dilihat dari USG aja, oh kayak bayi 33 minggu, HPL-nya bisa maju. Itu kan kalau kita ngebacanya dari USG itu kayak gitu. Atau bayinya sekarang masih 30 minggu, ternyata bayinya kurus nih. Masih kayak 28 minggu. Padahal udah Padahal udah 30. 30 minggu. Kalau kita hanya berpatokan pada USG saja, kita akan salah prediksi. Nanti pasti tulisannya hitungannya HPL-nya maju atau mundur. Mesti pasien-pasien yang datang, "Dok, kok HPL-nya berubah lagi ya? Kok HPL-nya berubah lagi ya?" karena size bayinya ini. Yang berubah itu bukan usianya. Kalau usianya nggak mungkin mundur, nggak mungkin maju. Yang berubah adalah ukurannya. Kalau ukurannya dia tambah gendut atau ukurannya tambah kecil. Nah, itu yang selalu saya garis bawahi, dan kalau pasien yang datang ke saya akan selalu hitung ulang kalau memang ada diskrepensi atau ketidakcocokan antara usia kehamilan dengan hari pertama mensnya. Akan selalu saya hitung ulang biar ibu tidak salah langkah. Baik itu nanti ibu bersalin dengan saya ataupun dengan dokter yang lain, saya selalu kasih catatan bahwa saya kasih catatan berapa HPL-nya dan juga hari pertama mensnya berdasarkan usia yang pas setelah kita hitung ulang. Nah, awareness ini yang harus kita gariskan ke ibu nih, bahwa pemeriksaan itu layak atau wajib dilakukan di trimester pertama. Saat mulai telat mens, lalu diulang lagi 2 minggu, ada lagi sampai kita ketemu 12 mingguan. Pentingnya adalah untuk ini ya. Betul. Lalu di trimester kedua, apa sih kok periksa lagi, ngabisin duit deh dokter nih gitu kan. Iseng banget tuh. Ternyata adalah untuk Jadi di trimester pertama kita lihat dating, lihat tujuannya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Di trimester pertama, setelah itu kita lihat perkembangannya, apakah si janin tadi ini berkembang kayak macam ada titik aman pertama, titik aman kedua kayak gitu. Lalu di trimester kedua kita lihat adakah perkembangan yang lain. Kalau di trimester awal kita cuma bisa ngelihat panjangnya, lalu ukuran-ukurannya yang kecil-kecil. Lah, oh ya, sama saat usia 13 mingguan kita bisa lihat prediksi untuk pengukuran leher janin yang belakang untuk mengukur ada kemungkinan besar tidaknya terjadi Down syndrome. Itu dilakukan di trimester pertama nih. Pemeriksaannya sederhana. Insya Allah hampir semua dokter kandungan bisa. Itu yang akan kita lakukan saat usia kehamilan sekitar 12-13 minggu. Itulah kenapa kita periksanya masih agak mepet-mepet nih, 2 minggu. Sampai satu titik yang sudah kelihatan cakep, kita loncat 1 bulan. Nanti sampai sebulan sampai kita ketemu trimester kedua, kita akan lihat perkembangan dia berdasarkan usia kehamilan dan berat badan cocok atau enggak. Kalau saya akan selalu saya tampilkan nih grafiknya antara usia kehamilan yang sudah saya hitung tadi dengan berat badannya dia sekarang. Cocok atau enggak? Akan terjadi perbedaan atau enggak? Kalau terjadi perbedaan selalu disemprit ibunya, "Prit, Bu, kurang."
Bu kegedean. Oh. Itulah pentingnya kalau kita dating di awal. Jadi kita bisa prediksi bayinya kegedean, kekecilan. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan screening lagi selama kehamilan. HB lagi. HB, gula, urin, hepatitis, HIV, Di sifilis. tengah-tengah hamil itu ya. Betul. Nah, saat hamil kita sudah dapat modal dengan HB rendah, insya Allah kehamilannya kurang cakep. Kenapa? HB tujuannya adalah untuk oksigenasi, untuk menghantarkan hemoglobin, menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Janin juga dapat. Kalau HB si ibu ini kurang, otomatis oksigenasi ke janinnya pun akan turun kan? Iya ya. Nah, sementara untuk pembentukan organ-organ si janin ini butuh oksigen yang bagus. Jadi kalau HB-nya rendah, otomatis oksigenasi ke janin turun, pembentukan organ-organnya tidak maksimal. Orang pasti ngomong nggak apa-apa loh dok, kayak gini toh anak saya baik-baik saja. Bu, kalau kita mau hamil atau punya anak yang bagus, bukan hanya sekarang, kita kan prediksinya adalah mempersiapkan sampai 10-20 tahun. Sekarang mungkin physically oke, tapi kita nggak pernah tahu perkembangannya nanti gimana nanti, perkembangan dia, emosionalnya dia, perkembangan sosialnya dia bagaimana. Masalah autism lain cerita lagi, nggak bisa prediksi. Yang ada ikhtiarnya kita adalah penuhi kebutuhan dia sedari awal. Terus kekurangan HB misalkan, dampaknya pada janin apa? Bisa ada hambatan pertumbuhan, janinnya kecil. Oh ya? Ya, karena tadi oksigenasi sehingga perkembangan dia akan tidak maksimal. Betul. Terus akibatnya apa lagi? Kalau dibiarin, nanti saat persalinan pun akan terjadi masalah pada ibu nih. Kenapa? Saat bayi sudah lahir, plasenta lahir, tugas si rahim ini adalah mengkeret. Apa bahasa Indonesia mengkeret? Iya, Mengecil. Dia si rahim ini tugasnya adalah mengecil. Karena apa? Karena untuk menutup pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya tidak keluar dan tidak berdarah lagi. Nah, pembuluh darah ini bekerjanya otot rahim ini butuh oksigen. Kalau HB-nya rendah, si ibu ini HB rendah saat persalinan perdarahan kan banyak nih. Otomatis HB-nya keturun. Otomatis si rahim ini kurang punya tenaga untuk melakukan pemengkerutan dirinya sendiri ini. Akan terjadi yang kita sebutkan dengan perdarahan pasca salin. Jadi nggak mengkeret gitu ya? Betul. Akhirnya rahimnya lembek. Rahimnya lembek, akhirnya perdarahan. Perdarahan pasca salin atau kalau kita kenalnya dengan HPP, bahasa Inggrisnya hemorrhagic postpartum. Nah, kalau terjadi HPP mengancam nyawa, bro. Kalau kita tahu di rahim pembuluh darahnya gendut-gendut. Mengalirnya kalau pembuluh darah semua terbuka itu sekitar 400 cc per menitnya. Artinya kayak keran. Alirannya kenceng gitu Ya. ya. Jadi kalau urusan HPP hitungannya menit, Bu. Nah, itulah kenapa kita harus persiapkan dengan HB yang bagus. Otomatis akan terbentuk janin yang bagus dan persalinan yang bagus pula. Pasca persalinannya pun akan bagus. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan HB? Seperti tadi, sebelum hamil periksakan HB-nya berapa. Kalau emang kurang, penuhi sebelum hamil. Makan tablet besi. Ya. Lalu kalau memang udah terlanjur lah dok, saya udah terlanjur hamil, cek berapa HB-nya. Di bawah 11 itu sudah tergolong anemi nih. Cakepnya 11 ke atas ya. Kalau 10 masih tergolong anemi ringan. Kalau di bawah itu lebih parah lagi lah. Tugas kita ya udah jangan sampai terus merasa terlambat terus akhirnya tidak mengkonsumsi apa-apa. Tetap makanlah tablet besi. Itulah masuk ke program pemerintah nih. Pemberian tablet besi sedari puskesmas. Mereka sudah akan membawakan ibu hamil itu tablet besi. Nah, kalau toh Anda tidak ke puskesmas, tidak masalah, Anda bisa konsultasikan dengan dokter kandungan. Pastikan dokter kandungan Anda untuk memberikan tablet besi. Nah, saya pun sekarang sudah memberikan tablet besi sedari awal, trimester awal ini. Karena apa? Ada orang yang diminta untuk periksa darah, nggak periksa-periksa. Iya kan? Ya udah daripada nunggu hasil lab, tablet besi aja dulu. Jaga-jaga. Toh nanti pada trimester kedua Harus tes lagi ya? betul, ibu ini akan mengalami yang namanya anemia fisiologis. Pada trimester kedua ini volume darah seorang perempuan ini akan meningkat. Nah, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan sel darah merah secara signifikan.
sehingga yang kebacanya akan kebaca seperti orang anemia. Nah, anemia fisiologis namanya. Itulah kenapa butuhnya tablet besi yang cakep di trimester pertama kedua ini untuk memenuhi kebutuhan besi terproduksinya kadar Hb yang bagus. Nah, kalau kita sudah memberikan tablet besi yang bagus di trimester pertama dan kedua dan ternyata Hb-nya masih kurang dan kurangnya itu jauh, ada baiknya kita transfusi nanti. Oh, makanya diperlukan itu ketika itu ya. Kenapa? Jangan sampai tadi nih kalau sudah persalinan mepet persalinan ternyata dicek-cek mau harus tindakan operasi misalkan. Diperiksa Hb-nya 6. Waduh. Nah, kan susah juga nih. Kasihan Saat banget itu. perdarahan saat persalinan pascanya pun akan lembek, akan terjadi HPP, akan panjang ceritanya. Kalau ternyata sudah kepepet, kita nggak bisa persiapan tablet besi, mau nggak mau transfusi. Kenapa? Untuk kejarnya agak cepat. Tujuannya bukan ke bayi lagi nih, adalah ke emaknya nih, ke ibunya ya. Nah, dari situ kita sebagai dokter kandungan pun akan mengarahkan saat pasien datang dengan kondisi kondisi yang masih termasuk kehamilan risiko rendahkah, kehamilan risiko sedang atau kehamilan risiko tinggi. Begitu kita dapat kehamilan risiko rendah, pasien ada yang mau bersalin di fase 1 dengan menggunakan BPJS. Kita asesikan nih, oke ini masih oke, kami persilakan Anda untuk bersalin di fase 1, persalinan pervaginam. Kita lihat bayinya udah masuk panggul, usianya udah cukup, ari-ari tidak nutup, ketuban cukup, oke Bu silakan. Kita silakan. Tetapi kalau sudah kehamilan risiko sedang dan juga risiko berat, ada baiknya persalinan dilakukan di rumah sakit. Kenapa? Antisipasi nih. Tadi itu kan hasil transfusi apa? Jangan sampai kita mengentengkan sesuatu yang akhirnya berujung penyesalan. Nah, kalau saya akan selalu kasih catatan nih, baik ibu yang sudah membawa buku pink dari puskesmas ataupun tidak, di buku kontrol yang saya akan selalu bekali tulisan, persalinan di rumah sakit. Kalau toh dia nggak kembali ke saya untuk bersalin di tempat lain, pulang ke desa misalkan, sudah ada tulisan itu. Saya berikan diagnosisnya juga, ini kenapa kok harus di rumah sakit? Karena anemika, karena ada sesuatu kah, ada yang lain. Itu penting sekali. Beratnya jadi dokter ya. Seru kok. Seru ya? Iya, makanya kita beda profesi dok. Bagi dia seru, bagi kita ampun dah. Untuk mengedukasinya tuh yang sampai kita jadi tidak sesederhana itu. Betul. Karena sudah dipikirkan betul oleh dokter sehingga yakin apa yang disampaikan dokter dengan terbaik. Bukan mengada-ada, suruh kontrol lagi. Padahal tadi tuh bayangin diceritain dalam beberapa saat aja kita sampai seperti gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Iren. Dok, saya hamil mau 2 bulan dan selama 2 bulan ini saya baru periksa 1 kali saja. Nah, baiknya saya melakukan pemeriksaan kehamilan itu berapa kali, Dok? Oke. Kalau kita mau bicara tekstual ya. Tekstual atau yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ini adalah kebutuhan evaluasi atau antenatal care minimal yang ditentukan oleh pemerintah adalah 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Itu adalah kunjungan minimal yang ditentukan oleh pemerintah karena bukan mengantisipasi ya, berdasarkan pola masyarakat yang belum hadir ke masyarakat untuk ke instansi kesehatan, gitu aja. Syukur-syukur masih 1 kali daripada nggak sama sekali. Maksudnya kayak gitulah maksudnya. Aku mau membahasakan terus karena berkaitan juga dengan program pemerintah dengan menggunakan BPJS. Artinya di trimester pertama hanya tercover 1 kali. Kalau trimester kedua 2 kali dan ketiga 3 kali. Ada di beberapa rumah sakit yang juga menganut cara itu. Kalau toh ibu mau datang lagi untuk kontrol, dipersilahkan, silakan. Nah, kalau kami dari dokter kandungan pun di trimester pertama seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa kalau saya pribadi saya akan memperrapat dulu nih Bu. Di trimester pertama saya akan kasih 2 mingguan dulu untuk lihat. Saya mau lihat dating yang pas. Saya mau lihat ada kantong kehamilannya pertamanya gimana, cakep nggak, ada tanda-tanda perdarahan atau enggak. Lalu janinnya gimana? Ada soalnya yang sudah terbentuk janin ternyata detak jantungnya berhenti. Itu yang kita sebut dengan dead conceptus.
Artinya janinnya berhenti bertumbuh. Nah, itu bisa ketahuannya dengan pemeriksaan mepet-mepet kan. Ya. Apa jadinya kalau cuma 1 kali dalam trimester pertama, kita udah kebablasan. Jadi di trimester pertama ada cakepnya 2 mingguan. Kalau saya loh ya, ini nggak bisa dipukul rata dulu. Jadi 2 minggu untuk kita lihat, 1 dating, 2 perkembangannya dia, pertumbuhannya bagaimana. Lalu kalau sudah menginjak sekitar 12-13 minggu, boleh kita loncat 1 bulan di trimester kedua nanti jadinya. Sebulan sekali, kalau program pemerintah di trimester kedua 2 kali. Nah, yang penting kalau saya trimester kedua periksakan sebulan sekali nih Bu, untuk lihat perkembangannya. Untuk apa sih kok sampai sebulan sekali? Tadi yang saya sampaikan, saya akan memperlihatkan grafik ke Ibu, usia kehamilan dan juga taksiran berat janin. Selama grafiknya cocok antara usia kehamilan dan berat janinnya, cakep. Ini warning untuk Ibu yang saat pemeriksaan kehamilan ternyata ketemu bayinya kekecilan, ketemu bayinya kegendutan. Nah, kalau nggak diperiksa detail dan juga rapat 1 bulan, kita kebablas. Iya. Ya kan? Mengejarnya agak susah. Ya. Dan Ketemunya terlambat jadi ribet betul. juga. Dan ada problem lagi kalau memang ternyata di sekitar 24 sampai 28 minggu ternyata kita ketemu bayinya gendut nih. Kita gendut. Nah, jadi dokter kandungan udah mulai teng ada sesuatu nggak ya bayi gendut nih? Apa cuman karena pola makannya kah yang banyak, Ibunya ada diabetes. ataukah ada diabetes dalam kehamilan? Mulailah kita tulis, Bu, jangan lupa periksa darah. Ini periksa gula. Periksa gulanya khusus, pakai puasa, nanti dikasih minum gula. Diperiksa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Namanya TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Nah, tidak semua lab bisa melakukan. Ada beberapa saja. Nah, konsultasi dengan dokternya, Bu. Kalau kita dapatkan hasil TTGO itu ada 2 dari 4 item yang meningkat, kita sudah boleh kategorikan dia sebagai dengan diabetes mellitus dalam kehamilan. Treatment, Bu. Kenapa? Bahayanya gede kalau sudah benar-benar diabetes dalam kehamilan. Betul. Bahaya ke ibu dan bahaya ke janin. Nah, itu kalau nggak diperiksa rutin nggak ketahuan. Jadi bablas deh akhirnya. Iya, di baby giant juga kan Dok ya, Ya. yang 5 kilo gitu sih. Betul. Tuh, Itu. kasihan juga ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Bu Rina, Dok, apa penyebab placenta previa? Apakah bisa menyebabkan bayi itu akan lahir kecil? Placenta Pengaruh nggak sih? previa. Pengaruh ke ukuran Jadi bayi nggak? kayak gini ya. Kalau placenta previa itu rahim nih, bayangin rahim bentuknya kayak alpukat. Ya. Si buah kehamilan ini Allah sudah ciptakan sperma dan telur yang bertemu, dia akan mencari area dengan yang kaya pembuluh darah. Artinya kalau kondisi rahim yang sehat, si ibu sudah mempersiapkan kehamilannya sebelumnya, rahimnya dalam kondisi prima, otomatis daerah yang kaya akan pembuluh darah ini adalah di area fundus atau di area atas. Karena itu yang paling gendut. Nah, karena satu dan lain hal, entah karena sesuatu hal yang lain apa yang kita nggak pernah tahu, si calon janin ini nggak bisa ketemu lah daerah yang banyak pembuluh darah. Kita nggak nemu, oh nggak cocok ah. Pindah-pindah. Akhirnya dia turun lagi sampai pada area bawah atau segmen bawah rahim. Dia daripada nggak dapat, saya nggak bisa naik lagi, ya sudahlah saya nempel di situ. Padahal pembuluh darahnya nggak banyak di situ, lebih banyak di atas. Nah, jadilah si buah kehamilan ini nempel di area bawah. Kalau sudah nempel di area bawah, otomatis plasentanya pun akan nempel, terbentuknya di sono. Situ. Akhirnya menutup lah jalan lahir. Oke. Nah, dengan menutupnya jalan lahir, otomatis nantinya dia nggak bakal bisa persalinan per vaginam. Persalinannya pasti akan dengan operasi. Lalu apakah pembuluh darahnya dia ini bermasalah? Inilah kuasanya Allah memberikan kehamilan. Allah akan memberikan jatah setiap makhluknya makanan, jatah memberikan rezeki pada setiap anak. Artinya dimanapun posisinya nggak usah khawatir, janin itu akan dapat. Dia akan mencari semaksimal mungkin nutrisi untuk dia. Artinya pembuluh darah yang terbentuk dari plasenta itu, dia akan semakin kuat menancap ke ibu untuk mencari makanan. Nah, inilah yang bahayanya saat plasenta previa. Karena saat plasenta previa dengan pembuluh darah akar yang menancap lebih dalam, kita bahkan bisa ketemu pembuluh darah yang keluar dari rahim yang sampai menembus ke buli-buli atau ke kandung kemih. Nah, Saking semangatnya. betul. Karena di area bawah kan pembuluh darahnya kurang. Mau nggak mau dia harus kerja keras untuk mencari. Untuk nyari. Biar si janin nggak kekurangan.
otomatis dia harus mencari sampai menembus. Ini yang dikenal dengan plasenta akreta, perkreta. Akhirnya dia menancap. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab itu, bukan hanya hal ini. Ini hanya sebagian kecil aja penyebabnya. Tetapi kalau boleh dinalar secara gampang untuk awam seperti itu, dia harus mencari makan makanan lebih dalam lagi. Lalu plasenta previa bikin janin kecil. Insya Allah kalau pembuluh darahnya terkontrol dengan baik, makanan terkontrol dengan baik, insya Allah aman. Ya, tetapi ada juga yang terjadi masalah, bayinya nggak terlalu cakep gedenya, tidak sesuai prediksi. Nah, kita harus lihat nanti, kita ukur pembuluh darahnya bermasalah atau enggak. Bukan hanya plasenta previa loh, hamilan yang normal aja, yang plasentanya di atas juga bisa bermasalah, janinnya kurang. Karena faktor yang sedikit unknown, faktor nutrisi juga bisa, faktor yang lain. Kalau semua tercukupi, ternyata masih juga bayinya kecil. Allahu alam sudah itu. Satu apa gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan. Nanti ada masalah nggak saat kita ukur pembuluh darahnya dengan namanya Doppler velocimetry, dengan pengukuran di USG kita untuk ngelihat statusnya bagaimana pembuluh darahnya, lalu bermasalah atau enggak. Sampai pada satu titik yang kalau ketemu bayi yang kecil, pembuluh darahnya bermasalah, mau nggak mau dia harus dilahirkan nih. Karena kalau enggak dia nggak dapat nutrisi di dalam. Ada yang sampai kondisi seperti itu. Gitu. Jadi begitu. Nah, jadi lumayan seru ya. Kita kayak didongengin sama dokter. Bayangin alpukatnya dulu. Letaknya di sini. Itu di atas terus di bawah. Iya. Berjuang. Oke. Kita ikut kelas kayaknya ya. Masalahnya begitu tuh. Susah ya dokter, ini enak banget. Jadi luar biasa. Tidak terasa sudah hampir jam. Masa sih? Ini ada 2 jam lagi kita. Ada SKS berapa sih? 1,5 jam sih. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ada dari Bu Fitri dan juga Mbak Dian. Saya bacakan saja ya. Dari Mbak Fitri, saya dinyatakan hamil. Apakah si ibu perlu untuk mengganti atau menghentikan perawatan dan penggunaan produk kecantikan, Dok? Apakah ini akan berpengaruh dengan keamanan si bayi? Termasuk juga kayak cat rambut juga ya, Dok? Iya, betul. Hamil nggak usah cat rambut deh. Nggak usah perawatan aneh-aneh. Biarkan apa adanya. Kalau mau ya macam cuci rambut, krim bat masih boleh. Menggunakan bahan-bahan yang alami. Kalau cat rambut nggak usah. Terus pakai krim muka, krim pagi masih boleh, isinya kan sunscreen, masih boleh. Nah, krim malam nanti kita pilih-pilih nih mana yang boleh, mana yang enggak. Tapi mayoritas krim-krim yang sekarang ini sudah bumil friendly insya Allah. Gitu. Nanti konsultasikan dulu ya. Nah, itu untuk Mbak Fitri. Kemudian dari Bu Dian, Dok, saat ini sedang program hamil, tapi saya khawatir dengan adanya cerita rasa gatal di perut yang biasanya melanda ibu hamil dan akhirnya meninggalkan bekas di kulit. Bagaimana sih, Dok? Apakah itu ada obat khusus untuk menghilangkan rasa gatal dan bagaimana cara mengatasi? Oke. Gatal itu terjadi karena satu hormonal memang, ada yang bikin gatal. 2 karena regangan kulit perut, makin lama makin gede dia meregang, akhirnya retak, pecah. Itu yang bikin gatal, bahkan perih kadang. Nah, persiapkan nih sekali lagi, sedia payung sebelum hujan ya, persiapkan dulu. Kenapa dia bisa pecah? Karena kulitnya nggak moist. Karena dia nggak lunak. Oleh karena itu diapain? Ya dilunakin, dibuat moist. Gimana caranya? Pakai krim. Pakai olesin aja, paling minyak zaitun boleh, VCO boleh. Jadi ada krim khusus boleh yang membuat kulit si ibu ini moist. Nah, itu kapan dilakukan? Mulai awal, kalau bisa malah sebelum hamil. Jadi dioleskan lah mulai dari perut sampai paha dalam. Nah, karena sampai paha luar, karena area situ yang sering banyak stretch marknya. Itu natural, Bu, tapi bisa dicegah ya. Yang penting kulitnya moist itu dulu. Dan insya Allah kalau sudah moist, trimester kedua, ketiga itu nggak pecah dia. Alhamdulillah, istri saya nggak pecah. Langsung tahu lah dokternya. Belajar soal itu lah. Ini terakhir tips sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan kesehatan reproduksi ataupun juga kesadaran untuk melakukan pemeriksaan selama kehamilan seperti apa, Dok? Silakan. Oke. Yang jelas kehamilan yang sehat itu bukan hanya dipersiapkan sejak mulai hamil, tetapi persiapkan kehamilan sejak mulai dari pranikah kalau bisa. Pranikah konsultasikan ke dokter kandungan dan juga psikolog untuk mempersiapkan mental, mempersiapkan kesehatan fisik dan juga kesehatan sosial nantinya. Saat sudah mulai hamil, jangan lupa konsultasikan juga nih, ngobrol sama dokternya, ini kehamilan awal, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya cegah.
apa yang harus saya konsumsi, vitamin apa yang bisa saya peroleh, lalu pemeriksaan apa yang bisa saya lakukan untuk melihat kondisi kehamilan saya ini baik-baik saja. Lalu di trimester ketiga jangan lupa pertanyakan saya bagaimana proses bersalinnya. Apakah saya per vaginam ataukah per abdominam atau seksio. Apa yang akan membedakan nanti konsultasikan dengan dokter karena dokter akan menilai, oh ini bisa nih kita coba, oh ternyata sungsang atau melintang nih, nggak, jangan, bahaya nih Bu, kita lihat minus matanya tinggi atau enggak, retinanya bermasalah atau enggak, untuk memungkinkan per vaginam atau enggak. Segala sesuatu adalah komunikasikan antara ibu, suami, keluarga dan juga dokter. Tentukan semua. Kalau kultur di Indonesia adalah kultur keluarga, artinya keputusan tidak hanya diambil oleh si pasien, tetapi keputusan juga diambil oleh suami dan juga oleh keluarga. Oleh karena itu, ya udah kita ikutin, konsultasikan dengan keluarga, lalu putuskan bersama, kita ambil mana yang terbaik untuk kehamilan dan juga untuk persalinannya. Nanti ya, awareness jangan lupa didik anak-anak kita dengan pendidikan seksual sedari dini, ya, kenalkan. Iya, dan juga menjaga kesehatan organ reproduksinya itu penting ya. Oke. Dan juga harus diajarkan ada konsekuensi-konsekuensi kalau melakukan hal-hal yang sebelum usianya, itu untuk anak-anak usia SMA itu yang harus juga diedukasi lebih. Ya, Salam buat pasien yang tadi dok, aman bayinya Saya sehat belum selalu. diundang loh ke belum kawinan. kawinan. Mudah-mudahan sebentar lagi butuh presenter, butuh MC juga bisa kayaknya. Bisa ya, serba bisa gitu. Dan sahabat, sudah harus kita akhiri perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 14 Desember 2022 bersama dengan Dr. Amir Fahad SPOG. Dan jangan khawatir untuk Anda yang tertinggal karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dengan tema yang berbeda setiap minggunya untuk kita bahas dan kita edukasikan kepada sahabat-sahabat Mercury. Dan perjalanan Rumah Sehat merupakan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Jadi terima kasih sudah menghadirkan para pakar dan juga para ahlinya untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Waktunya kita harus pamit di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, sahabat, dan saya Antasari dan juga Ya, saya Ellen Pratiwi, terima kasih atas Saya Amir Fahad, perhatiannya. aku juga mau lah. Iya, boleh. Oke. Giliran dokter, silakan. Terima kasih, saya Dr. Amir Fahad. Ketemu Oke. lagi Di mana ya? kesempatan pekan depan dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan Dokter Amir Fahad kesini lagi ya. Kayaknya belum selesai tadi ngomongnya. Belum, masih banyak hal yang harus Kita dibahas. undang lagi lain kali, mungkin di tahun depan 2023. Ketemu di praktek juga boleh. Konsultasi, Bu. Betul, klik aja Instagram dari Amir. Cari aja di Google Map, ketemu deh. Oke dokter, terima kasih banyak dan Terima kasih selamat beristirahat buat semuanya, beristirahat, makan siang mungkin ya, atau apapun, selamat beraktivitas kalau yang masih beraktivitas, jaga kesehatan selalu buat keluarga Anda. Saya Ellen Pratiwi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.